Permainan tradisional merupakan salah satu identitas bangsa yang diwariskan turun-temurun. Pernahkah kalian memainkannya? Ataukah kalian bahkan tidak pernah melihatnya? Ayo kita kupas tuntas bersama-sama mengenai asal-muasal dan manfaat apa saja yang dapat kita peroleh dari permainan tradisional tersebut. Waktu kian berlalu, permainan yang dahulu kerap menjadi sarana hiburan kini hampir tersisih akibat perkembangan zaman. Anak-anak di era modern lebih mengenal gadget dan perangkat elektronik lainnya daripada permainan tradisional. Namun, ada kalanya yang hampir tersisihkan kembali dikenang oleh mereka yang terus melestarikan permainan-permainan itu sebagai identitas bangsa yang memiliki berbagai nilai moral dan sosial. Congklak atau dakon merupakan permainan tradisional yang dimainkan dengan papan berlubang dan biji-bijian. Papan congklak memiliki 14 lubang kecil yang berseberangan dan satu lubang besar di ujung kiri dan kanan papan. Lubang besar ini disebut tabungan. Kenapa ya? Ayo. Congklak dimainkan oleh dua orang, di mana pemain pertama ditentukan oleh suit maupun gunting batu kertas. Kedua pemain secara bergantian memindahkan biji-bijian tersebut memutar dari kiri ke kanan satu persatu semua lubang kecuali tabungan milik lawan. Jika biji-bijian itu berhenti di lubang kosong milik sendiri dan lubang di depannya terdapat banyak biji, maka pemain bisa mengambil biji-bijian milik lawan dan satu biji terakhir tadi lalu menaruhnya ke dalam tabungannya. Pergantian pemain akan terjadi saat pemain tersebut mengambil bonus dan memasukkannya ke tabungan maupun biji di genggaman tangan. Habis saat memasukkan biji ke tabungan, pemain berakhir ketika semua biji berada di lubang besar dan semua lubang kecil kosong. Pemenangnya ditentukan oleh seberapa banyak biji yang mereka miliki di tabungan. Congklak juga teman-teman. Kalau congklak itu dia menerima kekalahan. Bisa nggak dia menerima kekalahan? Karena apa? Biasanya anak kecil kalau main itu dia selalu pasti pengennya apa? Menang Dan mendapat menang dan jadi reward juga. Ketika dia nggak menerima kekalahan pasti apa yang dilakukan? Kalah, ngamuk, nangis. Ah pemain ini aku kalah kok ini. Nah itu dengan adanya permainan itu kita sebagai orang tua atau yang memahami itu memberi pemahaman bahwa ini adalah permainan dan diambil hikmahnya dari permainan itu apa gitu. Karena apa? Lah hartamu dijipok koncomu pasti kan gak seneng. Nah dengan itu dia harus menerima lapang dada gitu. Di akhirnya itu dihitung siapa yang menang siapa yang kalah dan terima apa enggak kan. Itu juga akan menjaga apa ya kementalan itu. Aslinya kalau permainan tradisional itu sangat-sangat mempengaruhi kementalan anak-anak gitu. Karena sekarang apa? Kebanyakan anak sekarang main gadget. Dan dia pasti apa? Kalau kalah pasti ngapain? Marah, misuh, terus nggak mau, mau gue akuin noob kan gitu. Kalau dulu kan nggak ada akuin noob nggak ada. Permainan tradisional dulu nggak ada yang noob-nooban gitu, ya kan? Halo,
Yo wes tekan bosan, ayo main jelas Pak. Masa juga jelas suwung. Papa, kita kan nostalgia zaman dahulu. Ayo selera yuk, jelas suwung. Ayo. Cuplak-cuplak suwung adalah permainan tradisional dan lagu daerah yang berasal dari Jawa Tengah. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak-anak perempuan dengan jumlah minimal 3 orang. Permainan cuplak-cuplak suwung dimainkan dengan menggunakan media batu, pecahan genting, atau benda yang bisa digenggam. Permainan ini dimulai dengan menentukan pemenang pertama kali melalui home pimpa. Pemenang akan menjadi Pak Empong, berbaring telungkap di tengah, dan anak-anak lainnya akan duduk melingkari Pak Empong. Ayo tebak, sing ngendi? Kak. Ya kan apakah permainan tadi itu mengembangkan mental anak atau enggak kan gitu tadi ada kan. Nah kalau mental sendiri itu ada karena apa? Ketika kita contohnya main jeblok-jeblok suwung, pasti kan itu menjaga mental anak itu biasanya kan dia harus menebak siapa sih yang ngumpetin itu. Nah mental anak itu kan juga bisa dilihat dari itu. Kalau dia apa sih namanya ya, kok kuat, kalau dia pede dia akan menebak siapa, kan pasti ada orang ada yang ragu kan, oh siapa sebenarnya ya. Ketika orang itu ragu pasti kan dia nggak fokus. Nah ketika dia mempunyai kepedean yang memang kuat, pasti dia akan menebak siapa yang membawa apa tadi kayak yang disembunyikan, pasti kan dia ada kekuatan dari sendiri itu. Terus kalau manfaat sosial, budaya dan lain-lain. Nah, kalau untuk manfaat sendiri dari permainan itu memang dulu kan memang nggak ada namanya gadget, nggak ada. TV pun memang sedikit yang punya. Untuk tradisional itu memang untuk kebersamaannya. Nah, tujuan dari permainan tradisional itu ya memang gotong royong, terus kebersamaan, terus saling saling menjaga kekompakan. Terus memang tujuannya itu guyub rukun ini gitu. Kalau di sini namanya pager mangkok kayak gitulah. Seru ya pakai dolanan coklat, tapi aku bingung cara mainnya kepiye. Dolanan sing lain bae, sing wis seru. Ayo main ajak-ajakan baik, singkat terus sing ajak. Enggak, malah awak loro kesel kabeh kok. Yo wes saya delik-delikan sing dadi sing golek. Ya wis apa-apa kayake seru. Kurang anggotane iki, turu anggota meneh yo. Ayo. Ya ayo. Yo. Kamu lagi dolan. Ora usah dolanan HP wae, aku duwe dolanan sing luwes. Apa iku? Beli-belian kok, Hum. Sing kena dadi kudu golek marang liyane. Ayo coba. Tak umpet merupakan permainan yang melibatkan aktivitas fisik, di mana salah seorang anak berjaga dan mencari anak-anak lain yang bersembunyi. Permainan ini dimainkan minimal 2 orang, dan pemain yang berjaga ditentukan dengan home pimpa. Pemain tersebut akan menutup mata dan berhitung hingga bilangan yang ditentukan. Sementara pemain lain bersembunyi. Setelah hitungan berakhir, pemain yang berjaga akan mencari pemain yang bersembunyi. Yang pertama kali ditemukan akan menjadi penjaga berikutnya. 6, 7, 8, 9, 10. Ngoreng iki. Arya. Neng dinah ya. Oh hadit. Wah. Panjang kanan dulu ning kamar mandi. Oh, bi.
Kalau pentak umpet juga pasti kan dia tergantung dari mental. Emang ada yang berani pentak umpet sendirian sekarang kan gitu. Kalau dulu pentak umpet itu menyadar apa sendirian, nggak mau sama temennya, dia nyari yang gelap. Karena apa? Biar nggak mudah ditemuin. Kalau saya dulu mainnya waktu habis buka puasa mau sholat isya terawih, itu pasti langsung kumpul di pos itu. Nah, kalau ngumpet saya pasti di belakang pohon yang ini loh, yang ada pohon nutup gini, kita di dalamnya. Kan karena apa? Biar nggak mudah ditemuin. Nah, itu juga termasuk menjaga kementalan kita. Beranikah kita sendirian di suatu ruangan, contoh gitu. Berani nggak kita sendirian di posisi hal itu? Kita juga, misalkan kita yang jadi, berani nggak kita menerima kekalahan terus mencari teman-teman dengan sendiri, nggak ada bantuan, berani nggak? Mental itu dibuat tuh, karena biasanya apa, mencari teman katanya males tinggal mulai kadang gitu. Itu juga jadi mental itu yang menjadi penjaga itu mentalnya harus kuat. Mencari teman itu kan sulit juga ya kan. Meskipun di masa kini hanya terdengar seperti sekedar permainan, orang-orang pada zaman dulu ternyata menggunakannya sebagai media untuk mendidik anak agar memiliki moral-moral sosial dan berbudi yang baik. Semakin berkembangnya zaman tak menjadi hambatan bagi para budayawan untuk terus mempelajari dan melestarikan budaya-budaya Nusantara yang hampir pupus sempurna di ujung tanduk terlupakan. Salah satunya ialah permainan tradisional. Terlepas dari fungsinya yang mulai berubah, permainan tradisional akan tetap memiliki peminat dimanapun itu, entah sebagai sarana pembelajaran maupun hiburan semata. Setahu saya tujuan dari jeblok-jeblok suwung terus pentak umpet dan congklak pastinya untuk melestarikan yang budaya yang ada di Indonesia ya, karena kan itu permainan tradisional. Nah, dengan adanya sekarang tutorial bermain dan lain-lain di YouTube itu kan agar anak muda itu tahu ini loh permainan tradisional itu. Karena apa? Biasanya orang tua itu ingat ini permainannya kayak ini, tapi nggak tahu jenenge apa, terus nama apa. Kalau dijelasin susah. Nah, alhasil kan sekarang ada namanya YouTube. Nah, sekarang orang-orang akhirnya membuat konten soal misalkan permainan tradisional congklak. Nah, dengan adanya YouTube, dia itu untuk mempermudah untuk orang itu mengetahui ini ya namanya tradisional, ini ya namanya congklak, ini ya namanya apa sih, didelian. Nah, dengan adanya media itu kan pastinya untuk melestarikan. Tujuan permainan itu pun gitu, untuk melestarikan. Bumi ajak asri mendo among karso sagotra rane amlas asih tumrap marto watek nalendra kang enut api loso mingkara yang widi jagat nata janalaka datan badol adu karma. Mari kita sebagai warga negara yang bijak harus ikut andil dalam mempertahankan budaya Indonesia yang sejatinya merupakan jati diri bangsa kita.